Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur sadaya nu di lembur nu di kota nu di mana bayayana. Patepang deui jeung simkuring Pajero Ubaidillah berasal ti Pandegang Banten, tepatna ti ujung baratna Tatar Pasundan. Ayeuna tema pembahasan urang berpindah. Anu tadina urang fokus ngabahas tentang ikan hias. Ayeuna urang beralih fokus karena ngabahas hal anu berkaitan jeung Sunda. Mulai tina sajarahna, biografi tokoh-tokoh Sunda, ajarana, pandangan hirupna, serta fakta jeung mitos anu berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususna masyarakat Sunda. Dan untuk teman-teman yang mau menanyakan tentang ikan hias, bisa kalian tanyakan di Instagram saya. Insya Allah saya akan menjawabnya ya. Dan untuk video kali ini kita akan memakai bahasa Indonesia saja agar lebih dimengerti dan dipahami oleh banyak orang. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu Sunda. Sunda itu apa sih? Sunda atau suku Sunda yang banyak kita ketahui saat ini adalah sekelompok etnis yang mendiami wilayah baratnya Pulau Jawa ya. Mulai dari ujung barat Banten sampai ujung timurnya Jawa Barat. Secara etimologi, kata Sunda itu berasal dari kata sun atau kata Suda. Di dalam bahasa Sanskerta, ini mempunyai pengertian bersinar, terang, dan putih. Ini juga bisa diartikan sebagai matahari. Lalu di dalam bahasa Kawi dan Bali pun memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu bersih, suci, dan tidak ternodai. Lalu jati diri yang mempersatukan orang Sunda itu adalah bahasa dan budayanya. Orang Sunda itu dikenal sebagai orang yang ramah, sopan, dan bersahaja. Bahkan di dalam buku yang berjudul Suma Oriental yang ditulis oleh orang yang berkebangsaan Portugis menyebutkan bahwa orang Sunda itu bersifat jujur dan pemberani. Dan orang Sunda juga merupakan suku bangsa pertama yang melakukan hubungan diplomatik secara sejajar dengan bangsa lain. Dan Sang Hyang Suryawisesa adalah raja pertama di Nusantara yang melakukan diplomasi dengan bangsa Portugis di Malaka. Dan orang Sunda juga menjadikan nilai kesundaan itu sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Nilai atau karakter yang dimaksud di sini adalah cager, bager, bener, singer, wanter, dan pinter. Itu artinya sehat, baik, benar, mawas diri, berani, dan cerdas. Nilai-nilai ini telah dijalankan oleh masyarakat Sunda sejak zaman kerajaan Salakanegara hingga pada saat ini. Lalu untuk pandangan hidupnya, selain nilai agama yang dijadikan pandangan hidup, orang Sunda juga mempunyai pandangan hidup yang telah diwariskan dari para leluhurnya. Dan pandangan hidup orang Sunda ini sama sekali tidak bertentangan dengan agama yang mereka anut. Karena secara tersurat dan tersirat ini juga terkandung dalam ajaran agama yang mereka yakini. Contohnya seperti ungkapan berikut ini ya. Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke. Aya mah baheula aya tu ayeuna, henteu mah baheula henteu tu ayeuna. Hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang. Artinya, ada dahulu ada sekarang. Bila tak ada dulu, maka takkan ada sekarang. Karena ada masa silam, maka ada masa kini. Jika tak ada masa silam, maka takkan ada masa kini. Ada tunggak, ada batang. Bila tak ada tunggak, maka takkan ada batang. Ungkapan ini juga tidak jauh dengan amanat Bung Karno pada pidatonya di perayaan kemerdekaan Indonesia. Janganlah melihat masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk jadi kaca benggala dari masa yang akan datang. Dan untuk saya pribadi, saya setuju sekali dengan penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi mengenai cara pandangnya terhadap Sunda. Penjelasan ini beliau sampaikan saat diwawancari oleh channelnya Macan Idealis. Di sana beliau menjelaskan cara pandangnya dan mendeskripsikannya ke dalam 5 kaidah. Yang pertama yaitu sumerah diri ka Gusti, 2 hormat kepada Jami, 3 micinta lemah jeung cai, 4 ajeg keyakinan diri, dan 5 nebarkeun silaturahmi. Sumerah diri ka Gusti itu kan cermin penyerahan diri secara total, dan orang Sunda menerjemahkan ini sebagai bukti penyerahan diri kepada ketentuan takdir Tuhan, atau yang biasa kita sebut sunatullah. Sunatullah itu kan sama saja dengan ilmu-ilmu yang ada saat ini, seperti fisika, kimia, geologi, dan lain sebagainya.
Artinya sunatullah itu kan sesuatu yang memiliki kepastian, seperti air jatuh dari atas ke bawah, air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, angin berhembus dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Siapapun tidak bisa membantah itu karena sudah sunatullah. Konsep dari penyerahan diri itulah lahir falsafah, seperti sebuah negara akan kuat dengan Tritangtu di Buana, Rama Resi Prabu, Social Society, guru yang mempunyai independensi, dan pemimpin yang kuat. Lalu ajaran hidupnya yaitu Tata Salira, Tata Nagara, Tata Buana, dan Tata Surya. Itu semua kan aspek-aspek sunatullah yang bersifat eksak ilmuwan itu tadi kan. Konsep penyerahan dirinya juga jelas. Caranya misalkan hutan itu nggak usah diurus oleh manusia. Justru hutan diurus manusia, hutan itu jadi rusak. Jadi manusia itu nggak usah mengatur alam. Justru manusialah yang harus patuh dan mengikuti apa kata alam, bukan alam yang harus mengikuti apa kata manusia. Dan kalau kita bicara soal penyerahan diri ke Gusti Allah itu kan susah kita menjelaskannya. Bagaimana pengakuannya kan tidak terukur. Cara sederhana orang yang berserah itu bisa dimulai dari tidak nebang pohon, tidak buang sampah sembarangan, tidak merusak sungai, tidak merusak ekosistem yang ada di darat, laut maupun di udara. Lalu poin yang kedua adalah hormat kepada jalmi. Kita semua sudah tahu lah apa yang dimaksud kalimat tersebut ya. Ini nih yang ketiga, micinta lemah jeng cai, mencintai tanah air. Tanah dan air itu kan dua warna, hitam dan putih. Tetapi dalam terminologi kebangsaan kita berubah menjadi merah dan putih. Itulah kenapa bendera Indonesia ya warnanya merah dan putih. Kalau hitam dan putih itu masuk ke dalam terminologi ketuhanan. Itu biasanya orang Bali tuh yang pakai apa? Kain tole ya namanya. Dan untuk poin 4-5 mungkin kita semua sudah tahu ya bahwa ajak keyakinan diri itu teguh pada pendirian kita, dan menebarkan silaturahmi itu adalah menyebarkan silaturahmi agar tali persaudaraan antara anak bangsa itu tetap terjaga. Nah itulah teman-teman sedikit informasi mengenai apa itu Sunda. Dan kita sebagai orang Sunda ya seharusnya bangga terhadap nilai-nilai kesundaan yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Selama ajaran itu tidak bertentangan dengan ajaran agama yang kita yakini saat ini, tidak ada salahnya jika kita lestarikan dan kita gunakan pada kehidupan kita secara sosial maupun politik, agar identitas pada diri orang Sunda itu tidak lenyap begitu saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, share juga teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih sudah menonton. Semoga panjang umur dan lancar rezekinya. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sampai jumpa. Please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.